Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Hidup dengan berbagi. Renungan oleh Bruder Angelus More, Okar. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang seorang kaya yang datang pada Yesus dan bertanya tentang cara memperoleh hidup kekal. Semua perintah Allah telah dilakukan sejak masa mudanya, dan ia seakan meyakini bahwa ia sudah berhak memperoleh hidup kekal. Tapi satu pernyataan Yesus yang membuat pemuda ini menjadi kecewa dan sedih, yaitu, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Ini salah satu syarat kalau ia ingin memperoleh hidup kekal. Sederhana, tapi memang tidak mudah. Pemuda kaya ini rupanya merasa berat untuk berbagi kekayaannya dengan orang-orang miskin. Kalau seseorang mau memperoleh sesuatu yang nilainya lebih tinggi, ia dituntut harus berani menggadaikan hal-hal lain yang bisa menjadi penghalangnya. Reaksi orang kaya ini sesungguhnya menunjukkan ketidakseriusannya dalam apa yang dimintanya. Yesus mau menunjukkan bahwa hidup berbagi itu indah, apalagi didasarkan oleh cinta kasih.
Karena hanya orang yang memiliki kasihlah yang mau berbagi. Berbagi dalam suka dan duka. Berbagi dalam cinta, perhatian, dan kasih sayang. Ternyata mengikuti Yesus itu menuntut pengabdian total. Pelaksanaan hukum saja tidak cukup. Ketidakmelekatan pada harta dan kesanggupan berbagi adalah ciri khas dari pengikut Kristus. Harta kekayaan sebenarnya bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengikuti Kristus yang selalu meringankan beban orang-orang yang berbeban berat. Yesus tidak pernah memusuhi orang kaya yang memanfaatkan harta kekayaannya untuk keselamatan orang lain. Harta kekayaan dalam hal ini wujudnya juga bisa dilihat dalam bentuk bakat atau talenta. Lalu, apakah kita berani mengikuti Yesus dengan rela, berbagi semua harta yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.